Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiatul Qudsi dari 10 MIPA 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Khalifah Umar bin Khattab. Dimulai dari mengenal Umar bin Khattab. Umar bin Khattab RA berasal dari Bani Adi, yaitu suku yang terpandang sebagai suku yang mulia dan memiliki martabat yang tinggi di kalangan bangsa Arab. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail. Umar bin Khattab RA lahir pada tahun 584 Masehi, 13 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, ibunya bernama Hantamah binti Hisham. Umar bin Khattab RA termasuk orang yang gagah, berani, tegas, dan cerdas. Pada saat remaja, ia terkenal sebagai seorang pegulat yang perkasa. Ia sering menampilkan kemampuannya dalam acara pesta tahunan Pasar Ukaj. Umar bin Khattab RA tumbuh sebagai orang yang keras sebagaimana didikan dari orang tuanya yang sangat disiplin terhadap anak-anaknya. Tidaklah heran apabila suku Quraisy yang lain sangat segan dan takut terhadap keluarga Umar bin Khattab RA. Ayahnya bukanlah termasuk orang yang kaya, tetapi terkenal sebagai seorang yang memiliki kepemimpinan yang baik dan cerdas dalam berpikir. Sifat inilah yang juga dimiliki oleh Umar bin Khattab RA. Terpilihnya Umar bin Khattab RA sebagai khalifah. Pada tahun 634 Masehi, ketika pasukan muslim sedang bergerak melakukan perluasan dakwah Islam ke Syam, Abu Bakar As-Siddiq RA jatuh sakit. Pada saat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq RA merasakan dekat dengan ajalnya, Abu Bakar As-Siddiq RA menunjuk Umar bin Khattab RA untuk menggantikannya. Namun sebelum menyampaikan ide dan gagasannya untuk menunjuk Umar bin Khattab RA, Abu Bakar As-Siddiq RA memanggil beberapa sahabat terkemuka seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Usaid bin Hudhair, Al-Ansari, Zaid bin Ziyad, dan sahabat lain dari golongan Muhajirin dan Ansor untuk diminta penilaian dan pertimbangan, dan akhirnya mereka menyetujui. Pada awal pemilihan tersebut, ada yang keberatan di kalangan kaum muslimin. Salah satunya adalah Tolha. Namun karena memang yang dianggap tepat sebagai khalifah pengganti Abu Bakar As-Siddiq RA adalah Umar bin Khattab, pengangkatan Umar bin Khattab mendapat persetujuan di kalangan kaum muslimin. Kebijakan dan strategi Umar bin Khattab RA. Adapun strateginya, Umar bin Khattab RA bagaikan mutiara dalam Islam. Hal tersebut dikarenakan pada saat Umar bin Khattab RA menjadi khalifah, wilayah dakwah Islam menjadi luas sampai ke Persia. Setelah diangkat menjadi khalifah, Umar bin Khattab RA meneruskan kebijakan Abu Bakar As-Siddiq RA untuk memperluas wilayah dakwah Islam keluar semenanjung Arab. Pada saat itu, perluasan wilayah dakwah Islam terjadi secara besar-besaran dan dikenal sebagai periode Futuhat al-Islamiyah. Secara berturut-turut, wilayah dakwah Islam meluas ke Suriah, Persia, dan Mesir. Pertemuan pertama antara Ana-Manari, pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah berhasil mengalahkan bangsa Persia dan menawan panglima mereka. Kemudian peperangan terus berlanjut ke tempat-tempat kekuasaan Persia dan lainnya. Selain itu, Umar bin Khattab RA juga melakukan kebijakan yang lain, antara lain sebagai berikut. A. Kebijakan Umar bin Khattab RA dalam bidang ekonomi. 1. Membentuk jawatan pos yang bertugas menyampaikan berita dari pusat pemerintahan di Madinah ke daerah-daerah kekuasaan Islam, begitu juga sebaliknya. 2. Mendirikan Baitul Mal, yaitu untuk menyimpan kekayaan negara. 3. Mendirikan Diwan Al-Kharaj, yaitu suatu dewan yang mengurusi pajak tanah. 4. Mendirikan Diwan Al-Jun, yaitu suatu dewan yang mengurusi keuangan untuk militer. 5. Perbaikan jalan-jalan umum, terutama jalan yang ramai dilalui untuk para pedagang dan masyarakat umum. 6. Membentuk lembaga yang mengurusi untuk memberi santunan kepada anak yatim. Dan 7. Memperbaiki masjid, yaitu Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Haram di Mekah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. B. Kebijakan Umar bin Khattab RA dalam bidang pemerintahan.
1. Umar bin Khattab RA mengembangkan wilayah dakwah Islam dan dikenal sebagai periode Futuhat al-Islamiyah. Secara berturut-turut dakwah Islam meluas ke Suriah, Persia dan Mesir. 2. Umar bin Khattab RA membagi wilayah Islam menjadi beberapa wilayah provinsi, mengangkat gubernur untuk memimpin setiap provinsi dan bertanggung jawab kepada khalifah. Beberapa provinsi di antara Mekah, Madinah, Syria, Jazirah Basrah, Kufah, Mesir, dan Palestina. 3. Umar bin Khattab RA membentuk lembaga-lembaga negara seperti Dewan Militer yang mengurusi keamanan negara dan Badan Pemusyawaratan Para Sahabat yang memberi kesaksian dan pendapat terhadap permasalahan yang timbul demi kemajuan pemerintahan. Akhir hayat Umar bin Khattab RA. Umar bin Khattab RA pada saat melaksanakan sholat subuh bersama kaum muslimin yang pada saat itu sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah, tiba-tiba ia ditikam dengan belati beracun hingga berlumuran darah oleh seorang beragama Majusi yang tinggal di Romawi, bernama Abu Luluah Payrus. Ia seorang budak milik Al-Mughirah bin Syubah. Abu Luluah Payrus menikam Umar bin Khattab RA karena dendam dan sakit hati karena Persia jatuh ke tangan umat Islam. Umar bin Khattab RA lalu menyuruh Abdurrahman bin Auf menggantikannya menjadi imam sholat. Kemudian Abu Luluah ralik ke belakang sambil menikam sahabat lainnya. Abdullah bin Auf berhasil menangkap Abu Luluah. Setelah tertangkap, Abu Luluah melakukan bunuh diri. Merasa ajalnya semakin dekat, Umar bin Khattab RA mewasiatkan kepada para sahabat agar memilih salah seorang dari 6 orang yang ia tunjuk untuk menggantikannya nanti. Mereka itu antara lain sebagai berikut: A. Utsman bin Affan, B. Ali bin Abi Thalib, C. Sa'ad bin Abi Waqqas, D. Jubair bin Awam, E. Abdurrahman bin Auf, dan F. Thalha bin Ubaidillah. 3 hari setelah peristiwa itu, Umar bin Khattab RA meninggal dunia dalam usia 63 tahun pada abad 1 Muharram 23 Hijriah atau 644 Masehi. Umar bin Khattab RA memerintah selama 10 tahun 6 bulan, yaitu tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.